Media Malaysia belak-belakan sindir Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang belum layak main di luar negeri. Profil dan biodata Emiliano Jonathans. Sosok asli Sintayong di mata Sandy Walsh akui salah satu pelatih terbaik. Profil George Louis Hermsen, wonderkid Liga Belanda seumuran Lamine Yamal, siap bela timnas Indonesia, suka makan sate. Sintayong, pintu timnas Indonesia selalu terbuka untuk pemain Liga 1. Halo Football Lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Media Malaysia belak-belakan sindir Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang belum layak main di luar negeri. Media Malaysia onefootball.my belak-belakan sindir Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang belum layak bermain di luar negeri. Menurut media tersebut, kedua punggawa timnas Indonesia itu hanya dijadikan sebagai alat marketing semata. Bukan hanya itu, onefootball.my bahkan meragukan kemampuan Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Mereka juga membandingkan kedua pemain tersebut dengan salah satu pemain timnas Malaysia, yakni Arif Aiman. Menurutnya, pemain Johor Darul Takzim itu sudah layak bermain abroad. Namun Presiden Johor Darul Takzim tak ingin buru-buru melepasnya bermain di luar negeri, karena takut akan dijadikan alat marketing saja di klub barunya tanpa banyak mendapat menit bermain. Berarti pemain lokal Indonesia masih belum capai tahap bermain di luar Liga ASEAN. Dua pemain lokal Indonesia yaitu Arhan dan Marcelino bermain di luar Liga ASEAN. Tulis onefootball.my di akun X berapa kali mereka main. Hanya marketing atau sebaliknya? That's why tak terburu-buru nak bawa ke abroad, sambung tulisannya. Pernyataan media Malaysia itu memang bukan tanpa dasar. Tercatat baik Marcelino Ferdinand maupun Pratama Arhan memang sudah abroad sejak lebih dari setahun yang lalu. Namun jumlah penampilan mereka bersama klubnya sangat minim. Marcelino Ferdinand contohnya. Ia bergabung dengan klub Liga Belgia KMS Kadeinze pada Januari 2023 lalu. Selama 1,5 tahun membela klub tersebut, pemain yang akrab disapa Marchen itu hanya bermain dalam 7 laga dengan catatan 1 gol. Pada musim panas ini, wonderkid timnas Indonesia itu hijrah ke Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Namun sejak bergabung, Marcelino Ferdinand juga belum sekalipun dimainkan. Hal serupa juga terjadi pada Pratama Arhan. Back kiri timnas Indonesia itu pertama kali abroad dengan bergabung dengan klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy, pada awal 2022 lalu. Namun selama kurang lebih 2 tahun, pemain asal Blora, Jawa Tengah itu hanya bermain sebanyak 4 kali. Dari Jepang, Arhan kemudian bergabung dengan klub Liga Korea Selatan, Suwon FC. Namun di klub ini, ia juga baru bermain sebanyak 1 pertandingan dan lebih banyak menjadi bintang iklan klub. Melihat fakta statistik tersebut, tentu wajar jika media Malaysia onefootball.my menyindir Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan sebagai pemain yang belum layak bermain di luar negeri. Semuanya sekarang kembali pada dua punggawa timnas Indonesia itu. Keduanya mesti bisa membuktikan diri dengan mendapatkan banyak menit bermain untuk bisa membungkam sindiran media Malaysia tersebut. Profil dan biodata Emiliano Jonathans. Ia adalah pemain keturunan Indonesia yang menjadi salah satu opsi untuk dinaturalisasi. Melihat hasil positif yang diraih, program naturalisasi pemain keturunan Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut. Terbaru, PSSI kabarnya tengah menjalankan proses tersebut kepada Mas Hilgers dan Eliano Regenders. Selain kedua pesepak bola itu, telah muncul banyak nama lain yang digadang-gadang masuk kandidat pemain keturunan berikutnya untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Emiliano Jonathans. Sang nenek dari ayahnya disebutkan dulu berasal dari Depok, Jawa Barat. Emiliano sendiri lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Artinya saat ini usianya baru menginjak angka 20 tahun. Pada kariernya sebagai pesepak bola, Emiliano tengah membela Vitesse yang kini berkompetisi di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Musim lalu klubnya itu terpaksa degradasi dari Eredivisie karena mendapat hukuman pengurangan 18 poin. Emiliano mengawali karier dari sebuah klub lokal bernama Arnhemse Boys. Lalu bakatnya tercium oleh Vitesse dan mulai menimba ilmu di akademinya. Berawal dari Vitesse U10, kiprah Emiliano terus meningkat. Naik ke Jong Vitesse U21, ia menunjukkan potensi menjanjikan sampai akhirnya naik ke tim senior pada musim 2021/2022.
Data Transfermarkt mencatat Miliano punya 19 caps bersama Vitesse di Eredivisie. Sepanjang itu ia membubuhkan total 212 menit bermain. Sinyal naturalisasi Miliano Jonathans memuat setelah pertemuannya dengan staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamadan, beberapa waktu lalu. Melihat posisi bermainnya sebagai winger kanan, rasanya Shin Tae-yong juga bakal setuju mengingat kebutuhan di sektor tersebut pada skuad timnas Indonesia saat ini. Pada sebuah kesempatan wawancara bersama Transfermarkt Indonesia, Miliano menyebutkan darahnya terhubung dengan Indonesia karena sang nenek dari jalur ayahnya. Jadi, neneknya itu berasal dari Depok, Jawa Barat. Lebih jauh, Miliano juga memberi pesan menarik untuk penggemar timnas Indonesia. Berikut bunyinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mengikuti dan mendukung saya dan siapa tahu saya bisa bertemu dengan kalian di masa depan. Ucap Miliano. Sosok asli Shin Tae-yong di mata Sandy Walsh akui salah satu pelatih terbaik. Sudah memberikan kode bersedia bergabung ke timnas, dia harus menunggu 7 tahun sampai akhirnya berkasnya diproses oleh PSSI. Salah satu aktor yang krusial adalah rekomendasi dari Shin Tae-yong termasuk untuk Saina Patinama dan Jordi Amat. Namun dia harus kembali menanti karena cedera jelang debutnya bersama timnas. Akhirnya pemain Cafe Mechelen ini sudah mengoleksi 14 caps dan akan terus bertambah. Sandy Walsh menjelaskan Shin Tae-yong sebenarnya adalah sosok yang humoris di luar lapangan. Saat bertugas semua pemain akan patuh dan mengikuti semua instruksinya. Pendekatan yang dilakukan Shin juga cocok dengan kondisi skuad Garuda dan membuat mereka semakin berkembang sejauh ini. Hal ini yang membuat pemain percaya kepada sosok pelatih tersebut. Dia adalah bosnya, dia adalah orang yang lucu di belakang kamera, tapi sisanya dia tidak begitu. Pelatih yang baik, tidak ada lagi yang perlu digambarkan tentangnya, dia adalah bosnya, kata Sandy Walsh. Manajer timnas U20 Indonesia bicara belak-belakan soal peluang Wilber Jardim comeback. Nama Wilber Jardim memang belakangan ini tengah ramai jadi perbincangan publik. Hal ini karena ia tak masuk dalam line up 23 pemain timnas U20 Indonesia yang dibawa untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tak adanya nama Wilber Jardim membuat banyak pihak penasaran karena ia selama ini menjadi salah satu andalan Indra Syafri. Ia selalu menjadi pemain lini tengah timnas U20 Indonesia. Tak bergabungnya pemain berusia 17 tahun itu membuat ramai media sosial. Apalagi setelah pernyataan pelatih Indra Syafri yang mengatakan bahwa klub asal Brasil, Sao Paulo FC telah memberikan izin. Dimas Derajat sebut andil besar pelatih striker baru di timnas Indonesia bikin makin tajam di depan gawang lawan. Dimas menyumbang 1 dari 2 gol kemenangan Persib versus Persija pada pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Gol Dimas Derajat membuka keunggulan Persib atas Persija. Dimas Derajat mencetak gol pada menit ke-38. Insting penyerang timnas Indonesia tersebut kembali tajam seperti dua kompatriotnya yang lain. Dua juniornya di timnas Indonesia sudah pecah telur pada pekan sebelumnya di Liga 1 2024-2025 yaitu Ramadan Sananta bersama Persis Solo dan Hoki Caraka di PSS Sleman. Dimas Derajat tidak memungkiri jika ada peran besar asisten pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun direkrut pada awal Agustus 2024 untuk memperbaiki kelemahan timnas Indonesia di lini depan. Penyerang asal Gresik tersebut mengaku bahwa Yeom Ki-hun banyak memberinya pelajaran penting. Ya, ada pengaruhnya mungkin, apalagi pelatih timnas mengajari hal baik ke striker-striker yang lain, kata Dimas Derajat. Dimas Derajat mengingat dengan baik nasihat dari Yeom Ki-hun. Nasihat yang dimaksud adalah seorang penyerang harus bisa mengambil keputusan lebih cepat yang tepat daripada penjaga gawang. Hal tersebut dia langsung praktikkan kala berhadapan dengan kiper Persija, Carlos Eduardo. Tendangannya sulit diantisipasi dan berhasil menggetarkan jala gawang. Mungkin ini ya lebih cepat untuk mengambil keputusan ketika menembak. Ya harus lebih cepat daripada kiper, ungkap Dimas. Ia berharap keran golnya terus terbuka hingga bisa konsisten berkontribusi demi kemenangan Maung Bandung. Semoga kami bisa mencetak banyak gol di pertandingan selanjutnya, harap Dimas. Dimas berambisi menciptakan double digit gol pada musim ini untuk Persib demi membantu tim kebanggaan Boboto ini mempertahankan gelar juara yang diraih musim lalu.
Sejauh ini Dimas sudah mencetak 2 gol dan 2 assist untuk Persib. Mungkin inginnya 10 gol atau lebih, sebut Dimas. Dimas Derajat masih harus bersiap untuk laga pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 bersama Persib. Profil George Louis Hermsen, wonderkid Liga Belanda seumuran Lamine Yamal, siap bela timnas Indonesia, suka makan sate. Indonesia tak pernah kekurangan pemain keturunan. Saat ini satu nama pemain keturunan yang seumuran dengan wonderkid Barcelona dan timnas Spanyol Lamine Yamal. Dia adalah George Louis Hermsen. Dia berposisi sebagai penyerang sayap yang saat ini bermain untuk Fortuna Sittard, klub Eredivisie atau Liga Utama Belanda. George mulai belajar sepak bola pada usia 5 tahun di beberapa klub amatir. Pada usia 11 tahun dia direkrut Fortuna Sittard. Pada musim 2023-2024, George menempati posisi penyerang di Fortuna Sittard U21. Musim lalu dia tampil gemilang di tim pemuda dengan mencatat 32 pertandingan, 12 gol, dan 15 assist. Karena performanya yang menonjol, George Louis Hermsen mendapat kesempatan debut di tim senior Fortuna Sittard saat usianya masih 16 tahun 11 bulan. Debutnya terjadi pada pekan terakhir Eredivisie atau pekan 34 melawan Heracles Almelo. Dia masuk pada menit ke-89 dan pertandingan berakhir imbang 0-0 pada 19 Mei 2024. Itu momen spesialku, kata George dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Louis mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta dan 100% berdarah Indonesia. Om aku lahir di Jakarta, jadi dia full Indonesia dan ayahku setengah Indonesia, ujar George Louis Hermsen di YouTube Yusa Nugraha. Tapi sang nenek sudah di Belanda sejak usia 3 tahun. Itu sekitar tahun 1960-an. Soal makanan Indonesia, dia menyebut sate bumbu kacang, mungkin sate ayam, kerap dimasakkan oleh sang nenek. Peluang untuk membela timnas Indonesia pun sempat disinggung oleh George Louis Hermsen. Dia mengaku akan mempertimbangkan untuk membela Indonesia jika tidak mendapat perhatian dari timnas Belanda. Untuk saat ini aku belum tahu karena tergantung kapan juga kalau aku nggak bermain untuk timnas Belanda, aku akan lihat untuk ke Indonesia. George juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia belakangan ini. Dia mengenal beberapa pemain di Liga Belanda yang sudah dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia seperti Tom Haye, Radnar Oratmangoen, hingga Rafael Struijk. Iya, kadang aku lihat video mereka, tapi aku belum lihat pertandingan dari mereka. Sulit untuk nonton dari sini, tambahnya. Berikut adalah profil singkat George Louis Hermsen, nama lengkap George Louis Hermsen. Tanggal lahir 12 Juni 2007, tinggi 1,75 meter. Posisi penyerang. Klub saat ini Fortuna Sittard U21. Instagram sul0466. Shin Tae-yong, pintu timnas Indonesia selalu terbuka untuk pemain Liga 1. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran beberapa pecinta sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, tak sedikit yang menilai bahwa kini pemain Liga 1 sudah tak mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari pilihan pemain Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia pada bulan September lalu. Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa ia tak menutup pintu bagi pemain Liga 1. Syaratnya yakni pemain tersebut wajib menunjukkan performa terbaik bersama klub. Dalam hal ini, Shin Tae-yong ternyata melakukan pemantauan langsung. Pelatih asal Korea Selatan sejauh ini telah tercatat datang langsung di 2 laga yang melibatkan klub Liga 1. Rinciannya yakni saat Persija melawan Dewa United dan Persib melawan Port FC. Sayang, para pemain timnas Indonesia tak bisa tampil mengesankan pada laga tersebut. Duel Persija versus Dewa United berakhir hambar dengan skor 0-0. Sedangkan Persib harus dipermalukan Port FC dengan skor 0-1. Pastinya akan dipantau terus Liga 1. Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, kata Shin Tae-yong. Sementara itu perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlanjut pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda nantinya dihadapkan dengan 2 laga. Tantangan berat bagi timnas Indonesia karena semua laga tersebut digelar di kandang lawan. Rizky Ridho soal Shin Tae-yong, beliau sudah mengubah karier saya.
Dalam hal ini, Rizky Ridho mengakui bahwa Shin Tae-yong telah menjadi sosok penting yang mengubah karirnya. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah membantu dirinya untuk lebih disiplin dan lebih dewasa dalam bermain. Sebagai informasi, Rizky Ridho bisa dikatakan menjadi salah satu andalan Shin Tae-yong di lini bertahan timnas Indonesia. Bahkan nama Rizky Ridho tetap dipertahankan meski timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas lainnya. Hal ini tentu membuktikan bahwa pemain Persija itu memang memiliki kualitas. Untuk Coach Shin, saya sangat berterima kasih karena beliau merubah karier saya. Dari segi kedisiplinan dan segi permainan bola saya lebih dewasa. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, kata Rizky Ridho. Sementara itu, tantangan Rizky Ridho untuk mempertahankan posisinya di timnas Indonesia bakal semakin berat. Seperti yang diketahui, skuad Garuda kini sedang menaturalisasi bek klub Eredivisie, Mads Hilgers. Mads Hilgers diproyeksikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Timnas Indonesia nantinya akan memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan tersebut. Rinciannya yakni melawan Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho sendiri mengaku mendukung kedatangan Mads Hilgers. Menurutnya, Mads Hilgers akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Rizky Ridho juga berniat untuk mengambil pelajaran dari Mads Hilgers agar bisa tampil lebih baik. Ya, saya tahu Mads Hilgers pemain bagus. Ini bagus untuk timnas Indonesia, bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi apa yang bisa saya ambil dari dia. Karena selama ini saya juga curi-curi dari pemain yang bagus di Indonesia, apa yang bisa saya ambil. Itu bukan suatu masalah bagi saja, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya, ucap Rizky Ridho. Timnas wanita Indonesia dibantai klub Jepang 18-1, Satoru Mochizuki minta pemain introspeksi diri. Pertandingan ini terlaksana di Jepang, Kamis 26 September 2024. Pada kesempatan tersebut, timnas wanita Indonesia sudah kebobolan 8 gol pada babak pertama. Urawa Red Ladies kemudian mencetak 10 gol tambahan pada babak kedua. Di sisi lain, timnas wanita Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol. Urawa Red Ladies keluar sebagai pemenang dengan skor 18-1. Menanggapi hasil ini, pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, tak terlalu memusingkan tentang skor akhir. Pelatih asal Jepang itu lebih memilih untuk meminta anak asuhnya mengambil pelajaran. Ini bagus untuk berintrospeksi, mereka tahu kekurangan dan kelebihan. Saya rasa itu bagus untuk terus meningkatkan kemampuan jadi pemain, kata Satoru Mochizuki. Lebih lanjut, Satoru Mochizuki menilai timnas wanita Indonesia memang layak menelan kekalahan. Hal tersebut tak terlepas dari kualitas Urawa Red Ladies yang jauh di atas timnas wanita Indonesia. Perlu diketahui, Urawa Red Ladies kini diperkuat 3 pemain timnas wanita Jepang. Mereka adalah Fuka Tsunoda, Yuika Sugasawa, dan Sakiko Ikeda. Timnas wanita Jepang sendiri kini menempati peringkat ke-8 terbaik dunia. Mereka bisa belajar secara langsung dan itu bagus sekali buat perkembangan mereka ke depannya. Kita perlu memperbaiki passing dan kontrol. Bukan kita tidak bisa, tapi kualitasnya memang masih jauh berbeda, ucap Satoru Mochizuki. Sementara itu, timnas wanita Indonesia akan masih menjalani laga uji coba selama di Jepang. Skuad Garuda Pertiwi memiliki jadwal setidaknya 7 kali uji coba nantinya. Perjuangan berat kemudian menanti timnas wanita Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Timnas wanita Indonesia nantinya harus melawan Belanda pada 25 Oktober 2024. Jurgen Klinsmann puji karakter Korea yang dibawa Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. THI seperti yang diketahui, Jurgen Klinsmann sempat melatih tim berjuluk Ksatria Taguk pada 2023-2024. Pria asal Jerman tersebut sudah paham dengan karakter dan ciri khas warga Korea Selatan. Ya, saya sudah tahu itu, ujar Jurgen Klinsmann. Pengalamannya sebagai juru taktik Korea Selatan membuatnya punya penilaian positif tentang para pemain di Asia. Menurutnya, para pemain Korea Selatan punya karakter pekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Dirinya juga memuji semangat juang masyarakat Korea Selatan. Karena itu dia sangat menikmati kebersamaannya kala menjadi juru taktik Korea Selatan.
yaitu adalah karakter yang sangat positif dari orang Korea Selatan, ujar pria yang pernah membawa Jerman Barat sebagai juara Piala Dunia 1990 saat aktif sebagai pemain. Mereka bekerja sangat keras, sangat disiplin, dan mereka tidak pernah menyerah. Mereka selalu terus berjuang dan berjuang. Saya melalui banyak hal menyenangkan, dan sangat menikmati periode bersama Korea Selatan lalu mengakhirinya di Piala Asia, ujarnya. Jurgen Klinsmann juga menyinggung efek tersebut untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia juga dilatih oleh Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong sudah jadi juru taktik timnas Indonesia sejak 2019. Shin Tae-yong menanamkan disiplin ketat kepada para pemainnya sejak awal masa kepelatihannya bersama timnas Indonesia. Ia tidak memperbolehkan para pemain untuk terlalu lama mengobrol saat menali sepatu sehingga terlambat datang ke lapangan. Jurgen Klinsmann sebenarnya berhasil membawa Korea Selatan ke babak semifinal Piala Asia 2023. Namun di turnamen yang sama, Shin Tae-yong sukses menciptakan sejarahnya sendiri dengan membawa timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar. Timnas Indonesia memulai kiprah di Piala Asia 2023 dengan kekalahan 1-3 dari Irak. Skuad Garuda lantas bangkit dan menang pada laga kedua versus Vietnam 1-0. Pada laga ketiga, anak asuh Shin Tae-yong mampu mempertahankan tren bikin gol dengan menjebol gawang Jepang, kendati pada akhirnya harus menelan kekalahan 1-3. Timnas Indonesia pun bisa melaju ke fase gugur Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Jurgen Klinsmann memuji timnas Indonesia yang mendapat efek positif dari kehadiran seorang pelatih dari Korea Selatan. Pria yang pernah berseragam Inter Milan itu berharap timnas Indonesia bisa meraih prestasi terbaik bersama Shin Tae-yong. Saya pikir sekarang semuanya bisa berjalan baik untuk Indonesia dengan pelatih dari Korea Selatan, ujar pria yang pernah membawa Inter Milan menjadi juara UEFA Cup musim 1990-1991. Semoga demikian. Saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, tutur Jurgen Klinsmann yang dipecat usai gagal membawa Korsel juara Piala Asia 2023. Saya rasa ada banyak sekali karakteristik positif dalam kultur Korea Selatan yang semoga juga bekerja untuk timnas Indonesia, ucapnya lagi. Pada Oktober kelar, Menpora bicara soal proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Seperti diketahui, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders telah dilakukan beberapa waktu lalu. Untuk proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah mendapat persetujuan dari DPR RI. Ini dipastikan setelah mereka menyetujui proses naturalisasi kedua pemain tersebut dalam paripurna DPR RI pada Kamis 19 September 2024 lalu. Mads Hilgers yang saat ini membela klub Belanda FC Twente dan Eliano Reijnders yang bermain untuk PEC Zwolle tersebut telah disetujui permohonan naturalisasinya. Dengan begitu, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tersebut berlanjut ke Kementerian Sekretariat Negara Mensesneg. Setelah mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres nantinya, kedua pemain tersebut tinggal lanjut menjalani sumpah jadi warga negara Indonesia WNI. Apabila sudah menjalani sumpah, tentu saja keduanya bisa membela timnas Indonesia. Walaupun sebelum membela tim Merah Putih harus ada perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke Indonesia PSSI. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa ia percaya diri proses naturalisasi Eliano dan Mads ini segera selesai. Ia bahkan cukup percaya diri mereka bakal segera menjalani sumpah menjadi WNI nantinya. Kan sudah paripurna, harusnya tidak lama lagi disumpah, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media di Media Center Kemenpora, Selasa 24 September 2024. Ia juga percaya dalam sisa waktu yang ada ini, Mads dan Eliano bakal bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang bakal menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Bahrain dan Cina. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain National Stadium Riffa pada 10 Oktober 2024. Kemudian laga berikutnya melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao pada 15 Oktober 2024. Jelang menghadapi dua laga ini, Dito Aryo Tejo optimistis bisa selesai proses naturalisasi Mads dan Eliano. Oktober kekejarlah. Insya Allah, katanya. Adanya Mads Hilgers dan Eliano ini dipastikan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Hal ini karena kedua pemain tersebut diketahui memiliki banyak pengalaman.
Eliano Reijnders dipastikan menjadi salah satu pemain andalan PA Chase Waller. Begitu juga Mads Hilgers yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Ia bahkan menjadi salah satu pemain andalan FC Twente di Eredivisie. Untuk itu kehadiran mereka bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Apalagi saat ini skuad Garuda masih menjadi salah satu tim yang tak terkalahkan. Pasalnya dalam 2 laga sebelumnya timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0.